Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa berkumpul di sini dengan wajah-wajah cerah, sehat walafiat, dan yang paling penting baterai HP kita semua masih di atas 50%. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para hadirin sekalian, khususnya Anda semua yang saat ini sedang menahan diri untuk tidak meronggah kantong demi memeriksa notifikasi WhatsApp. Berdirinya saya di sini, saya melihat sebuah ruangan yang penuh dengan manusia-manusia modern yang tangguh. Kenapa saya sebut tangguh? Karena saya tahu meletakkan HP di dalam tas selama beberapa menit mendengarkan saya berbicara ini adalah sebuah perjuangan hidup dan mati bagi Anda semua. Tenang saja, saya tidak akan menyeramahi Anda soal radiasi atau masa depan bangsa. Saya berdiri di sini sebagai sesama anggota sekte kurang tidur demi scroll TikTok. Saya tahu persis rasanya mata perih jam 2 malam, tapi jempol menolak untuk berhenti scrolling. Kita ini satu nasib dan sama-sama punya kantong mata yang mulai menyerupai kantong belanjaan. Kalau kita pikir pakai logika sehat, manusia zaman sekarang ini sebenarnya luar biasa hemat. Mari kita hitung secara ilmiahnya dulu. Orang kalau mau keliling dunia harus beli tiket pesawat yang mahal sekali, urusan paspor yang ribet itu dan cepat dan capek di jalan. Sekarang cukup modal rebahan, selimutan ditarik sampai dada, lampu dimatikan dan modal jempol digeser ke atas. Dalam waktu 1 jam saja kita sudah bisa jalan-jalan ke Paris, melihat resep masakan di Korea, lalu pindah menonton orang India bikin rumah dari tanah liat di tengah hutan. Secara efisiensi waktu dan biaya, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi logikanya, jika agak rusak ketika kita sadar, kita tahu betul cara orang India bikin rumah di hutan, tapi kita sendiri marah lupa kapan terakhir kita membersihkan kamar tidur kita sendiri. Di sini letak tragedi perasaan kita yang paling mendalam. Hadirin, HP ini pintar, tapi sering membuat emosi kita terombang-ambing tidak jelas. Pernahkah tidak Anda merasa HP Anda bergetar di dalam kantong celana dengan penuh rasa berdebar dan senyum manis? Anda meronggah kantong dan membukanya dengan penuh harapan, membayangkan ada pesan rindu dari seorang yang spesial. Namun saat layarnya menyala, ternyata itu cuma SMS dari operator yang mengingatkan kalau kuota internet Anda hampir habis. Sakitnya itu langsung menembus ke ulu hati. Belum lagi penderitaan emosional saat kita tidak sengaja menyenggol HP jatuh ke lantai dengan posisi layar menghadap ke bawah. Dengan momen krusial itu jantung kita rasanya berhenti berdetak. Kita berdoa dengan sangat khusyuk, bahkan melebihi khusyuknya doa kita saat ujian semester. Berharap yang retak itu adalah lantai ubinnya, bukan layar HP-nya. Penderitaan kita tidak berhenti di situ saja. Hadirin, cobalah masuk ke dunia grup WhatsApp keluarga kita yang isinya sangat ajaib. Saya yakin kita semua punya minimal satu grup di mana setiap jam 5 pagi paman atau bibi kita selalu mengirimkan gambar bunga mawar yang dipenuhi tetesan embun dengan tulisan glitter emas, "Selamat pagi, semangat menyambut rezeki." Di grup itu pula berita-berita hoaks menyebar lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Mulai dari pesan baterai tentang bahaya makan kerupuk yang bisa meledak sampai tips kesehatan alternatif yang aneh-aneh. Kalau kita tidak respon, kita dibilang anak durhaka. Tapi kita
Tapi kalau kita luruskan faktanya, kita langsung diceramahi soal sopan santun. Sungguh sebuah dilema moral yang sangat berat. Hadirin yang berbahagia, hidup di zaman screen time tinggi ini memang penuh komedi. Kita sering mengeluh leher pegal-pegal dan punggung encok, padahal posisi tidur kita saat main HP sudah mirip huruf S yang dipaksa. Kita beli paket internet yang kuotanya puluhan giga, tapi yang terpakai paling banyak justru kuota untuk melihat video kecil peliharaan orang lain yang bahkan tidak kenal dengan kita. Tapi ya sudahlah, mari kita nikmati saja lingkungan setan yang menghibur ini. Setelah pidato ini selesai, saya membebaskan Anda semua untuk kembali ke dunianya digitalnya masing-masing. Silakan cek HP Anda, barangkali ada chat penting yang masuk, atau paling tidak ada notifikasi diskon belanja online yang sudah menunggu sejak tadi. Terima kasih atas tawa dan waktu Anda yang sangat berharga. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan dan kurang pantas untuk didengar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.